Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi muhkam tanzil wa huwa asdaqul qailina a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ati babal jannati yaumal qiyamah fa astaftihu fa yaqulul khazinu man anta fa aqulu Muhammadun fa yaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka. Rawahu Ahmad an Anasin au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para alimil ulama, para asatidah wal ustazah, para sepuh, para bini sepuh, para ayah bunda yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM kita, Masjid tercinta Mus'ab bin Umair, ayah anda Harjanto beserta kepengurusan dari DKM Masjid tercinta tanpa terkecuali, yang sama-sama kita hormati selaku ketua yayasan kita Jamaah Mus'ab bin Umair, yaitu Bapak Supriyadi beserta kepengurusan yayasannya juga tanpa terkecuali, yang sama-sama kita hormati tokoh dan sesepuh di Villa Bogor Indah, ayahanda Haji Sugeng Duyarso, juga Bapak Lurah kita Ciparigi, Bapak Denny Ardiansyah, juga kepada para tamu undangan yang lainnya. Hapunten, nyuhun sewu, saya minta maaf. Bu, jarang-jarang loh Ustaz minta maaf panjangnya mengalami tajuk hukuman arif syukur. Iya, kenapa bisa panjang begitu? Di kertas yang diberikan nama saya ada 2 lembar. Kalau saya bagian semua, saya lihat sudah jam 9 tadi yang di belakang komentar, Ustaz kebayaran nama minum teh hangat, nyebutin nama aja lama banget. Makanya maafnya rada panjang, jadi sekiranya para tamu undangan yang nggak tersebut namanya satu persatu, kira-kira dengan minta maaf panjang ke barusan dimaafin apa enggak ini? Dimaafin apa enggak? Alhamdulillah. Tuh, seperti Bapak pakai di pojokan, pokok merah tak berkacamata, jangan pernah ada marah di antara kita. Iya. Ya, karena yang namanya baginda Rasul diutus ke muka bumi ini gak ada lain tujuannya. Surat ke-21 juz ke-17 ayat ke-107. Tuh, dengan begitu gamblang. Surat ke-21 surat Al-Anbiya juz ke-17 ayat ke-107. Apa bunyinya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan sekedar memotivasi dari cerita ini biar nanti ke depan Jamaah Mus'ab bin Umair makin akur, makin kompak, makin rempuk. Karena jujur ini menjelang tahun-tahun politik, betul apa enggak? Jangan sampai di luar kita beda-beda warna ke bawah ke dalam masjid.
Setuju apa enggak? Di luar silakan. Ada yang hobinya warna merah, mangga. Yang demennya warna hijau, mangga. Yang demennya warna biru, silakan. Tapi tolong jangan kebawa untuk jadi memecah belah persatuan kita. Pak, Bu, setuju gak nih? Setuju. Karena Nabi diutus tujuannya rahmatan lil alamin. Berarti kalau alam bukan hanya buat manusia yang berakal. 3 hari yang lalu saya bersama jamaah kurang lebih 70 orang bersama istri juga, terakhir dari perjalanan Mesir Palestina saya ajak jamaah ke Jordan tuh. Di Jordan itu kurang lebih dari kota Amman 2,5 jam itu ada namanya pohon Sohabi. Pohon Sohabi itu tak bisa aja dilihat di Google. Saya kemarin datang ke sana langsung. Beneran, itu usianya bukan baru, usianya 14 abad tahun yang lalu. Bukan usia sebentar. Kenapa? Karena tuh pohon sudah bersahabat sama Nabi, makanya namanya Sohabi, diambil dari kata sahabat. Lihat persahabatan Nabi, padahal bukan hanya yang berakal, yang gak berakal. Ampi ginari itu pohonan masih hijau, pohon namanya daunnya masih segar. Kalau nggak percaya silakan tuh. Kalau yang aktif di sosmed, karena setiap perjalanan kami saya share di Instagram. Tujuan buat apa? Untuk menunjukkan ya Allah ya Rabbi pentingnya kebersamaan. Sekarang 14 abad tahun yang lalu Nabi sempat berteduh di situ saat Nabi usia 12 tahun. Berapa tahun? 12 tahun dia dibawakan sama pamannya. Nabi udah yatim piatu, ikut pamannya Abu Thalib berniaga dari Mekah berangkat ke Syam. Syam dulu bukan Syam sekarang Syria Damaskus. Syam dulu di dalamnya ada Mesir, ada Yaman, ada Jordan. Itu Syam di masa zaman Nabi. Dan di sana udah menunggu pendeta Buhairah yang masih berpegang dengan kitab Injil. Kita apa? Injil. Makanya kita diajarkan dalam Quran ciri-ciri orang beriman, di antaranya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, Al-Quran, wa ma unzila min qablik, dan apa-apa yang telah diturunkan sebelum engkau ya Muhammad. Injil buat Nabi Isa, Taurat buat Nabi Musa, Zabur buat Nabi Daud. Nah, ampi genari turbunan udah 14 abad tahun yang lalu. Allah tunjukkan kebesarannya. Demi Allah saya katakan, karena 3 hari yang lalu saya pulang dari sana, itu asli, masih seger, masih ya Allah. Inilah menunjukkan kita pun di masjid tercinta Mus'ab bin Umair. Ini persahabatan kita jangan cuma hanya sebatas lintas dunia. Apa sebab? Karena rahmatan lil alamin yang masuk ke Mus'ab bin Umair nggak hanya orang Bogor. Betul apa enggak? Betawinya ada nggak? Saya Betawi. Iya, Sunda ayat tuh. Seer, Jawa lo ada, Kalimantan ada, Sumatera ada. Ya Allah, jangan sebab di tahun pilkada jadi pada nggak akur. Kalau begituan dibela-belain kadang-kadang mati-matian, terjadi ujungnya makan hati. Kenapa Sat? Karena yang namanya pilkada beda tipis sama pilkabe. Nah benar Pak, betul nggak Bu? Apa bedanya setelah kalau pilkabe ibu lupa jadi? Setelah pilkada banyak begitu jadi. Ini lewat peringatan Maulid, jamaah Mus'ab bin Umair, tolong betul-betul dijaga kebersamaannya. Kalau bahasa pantun saya, Masya Allah, boleh keluarin kata-kata capek boleh? Makan lesehan ke Margonda, naik kendaraan pada pukul 3, di luar pilihan boleh berbeda, tapi persaudaraan harus tetap terjaga. Cocok? Cocok? Cok, gali cok, galaga cok. Kurang semangat jawab pertanyaan. Cok, gali cok, galaga cok. Jujur Pak, bukan kata saya, sehebat apapun kita punya ibadah, pakaian hijab syar'inya, saking syar'i itu jilbab sampai nyengser ke tanah. Saking syar'inya, pakai sorban, sampai 50 meter. Pakaian sunnah, udang-udang sampai kalah di ban Vespa. Tapi mohon maaf, kalau sama saudara, sama tetangga, sama saudara, orang tua, guru, di hati masih punya sifat keki, dengki, iri hati, tolong ingat, jangankan surga, baunya pun di atas Allah. Ustaz ngomong gitu, bukan kata saya.
lihat Quran surat Asy-Syu'ara ayat 8889. Tuh dalilnya. Surat Asy-Syu'ara ayat 8889. Apa bunyinya? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat ini kira-kira yang disebutin udah 2 ayat yang baca nih tadi. Tadi surat Al-Anbiya 107, barusan Asy-Syu'ara ayat ke-88 89. Ini kira-kira kalau nggak dicatat yang ke rumah, kalau suaminya nanya nih yang istri, kalau istri nanya yang suami, ini bisa jawab apa enggak ini? Nah, saya ngomong begini ya, pantun mas selingan doang, tapi yang kita kedepankan kajiannya biar pulang dari sini ada oleh-oleh ilmiah yang kita bawa. Tadi sudah katakan tuh, sehebat apapun ilmu agamanya, setinggi apapun ilmu agamanya, setegap apapun ibadahnya, jujur kalau di hati nih, sama saudara, sama keluarga. Kenapa saya bilang ini? Karena zaman sekarang, mohon maaf Pak, banyak banget udah firqah-firqahnya. Iya, saya juga kaget. Ya Allah ya Rabbi, kalau sesama Islam aja jawab salam udah nggak dijawab, gimana bukan Islam? Bah, benar ini. Saya termasuk orang yang sama orang tua diajari dari dulu besar sih nggak berubah. Mana? Itu yang namanya kalau kata orang Sunda namanya somea. Kalau kata orang Betawi namanya ajer. Terus sama dia ajer banget orangnya. Maksudnya gimana? Senyum tuh, senyum kan nggak pakai beli Pak. Kalau senyum nggak pakai beli, gimana yang beli? Gimana senyum nggak pakai beli, pakai pelit? Gimana yang beli? Kan begitu. Hadirin rahimakumullah, kita dianjurkan ucap salam. Kalau sesama Islam aja ucap salam, udah ada memfatwakan. Karena beda golongan, nggak wajib dijawabnya. Ya Rob, ngaji inti kurang jauh. Ngajinya kurang dalam. Ingat, rahmatan lil alamin. Rahmat bukan yang buat berakal, sampai yang gak berakal. Tadi saya contohin, orang tuh mau aja 14 abad aja sampai hari masih ada. Kenapa? Saking cintanya dengan baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Ya mudah-mudahan persaudaraan kita nih, ya, yang namanya kita punya persahabatan persaudaraan seperti yang Allah gambarkan dalam Quran. Ingat lagi surat ke-43 Az-Zukhruf ayat ke-67. Nah ini kalau nggak dicatat kira-kira kalau saya tes di akhir ceramah bisa apa nggak ini? Udah 3 nih, ya. Tadi Al-Anbiya 107, yang kedua Asy-Syu'ara 88 89, yang ketiga surat Az-Zukhruf ayat ke-67. Apa tuh bunyinya? Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Adapun persaudaraan, adapun persahabatan, adapun pertemanan, besok di yaumil kiamat sebagian dari mereka akan menggelincirkan ke jurang api neraka. Tapi ada persahabatan yang lintasnya akan selamat sampai dunia dan dunia sudah akhirat. Ya gimana? Yang selalu persahabatannya bertemu karena Allah, sekalipun cinta karena Allah, besok pun berpisah karena Allah. Nah saya berharap nih jamaah di masjid tercinta Mus'ab bin Umair, persaudaraan kita biar besok sama-sama saling menolong untuk bisa masuk surga sama-sama. Boleh kata cakar ini boleh? Boleh ya. Suasana rusuh di pasar ikan. Ini pantun baru semua loh. Iya, tadi sebelum kesini saya ngisi dengan Pak Menteri Erick Thohir. Lain lagi pantunnya, ini baru lain lagi. Ini beneran, dari surah Az-Zukhruf ayat 67, ini pantunnya. Suasana rusuh di pasar ikan, menebus obat jadi ketelatan. Punya musuh 1 udah kebanyakan, punya sahabat 10 juta masih kegigitan. Cocok? Dari gara cok. Punya musuh 1 udah kebanyakan, punya sahabat 10 juta kegigitan masih. Ya Allah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan betul-betul lintas persaudaraan kita di masjid kita tercinta betul-betul minat dunia ilal akhirat. Apalagi masjid kita makin besar ke belakang. Tadi saya tunjukin gambarnya. Ya Allah, cakep banget. Iya Pak. Cuman begitu ntar cakep besok jangan kayak bikin kurung batang. Tahu kurung batang? Keranda mayat. Masjid Mus'ab bin Umair dapat kabar keranda mayatnya hilang. Contoh. Besok disampaikan sama Pak Supriyadi, yuk kita ngelis dah
nyumbang, yang si fulan nyumbang 200.000, yang si fulan nyumbang 200.000, terkumpul uang cukup bisa beli burung batang yang baru tuh, keren, kendaraan yang paling angker nih. Iya, warna silver metalik, nggak perlu pakai pelek racing. Ya, udah jadi burung batang, keren. Mohon maaf, disuruh naik duluan mau enggak? Titip pesan sebelum masih terjadi. Dari saat itu jangan sampai kayak bikin burung batang, bikin yang mau naik yoga. Kenapa? Burung batang karena yang lewat itu pasti ya maksudnya lah, di jenajah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Baik, saya lanjutkan. Nah, tadi saya dengar kita sama-sama baca selawatan. Dan udah 3 tuh ya, ingat itu. 1 Surat Al-Anbiya 107, 2 As-Su'ara 8889, 3 Az-Zukhruf ayat 67. Nah, yang keempat sekarang surat ke-8 juz ke-9 ayat ke-33. Ya, Pak, Bu, ya bercandaan sedikit-sedikit pakai pantun, ya selingan, namanya duduk dari yang di sebelum bisa tadi. Sekarang udah jam 9:20 menit. Saya lihat kan duduk di belakang, udah berapa kali ganti kaki. Lah ya udah habis minum itu, botol minum diputar-putar aja. Ya, selingan biar nggak lurus terus gitu kan. Jalanan kan yang banyak terjadi kecelakaan jalan karena lurus banget coba. Iya banyak ngantuk. Nah, hadirin rahimakumullah, selingan pakai pantun, suatu babat saya kata selingan sebagai obat ngantuk. Tapi insya Allah pantun juga nggak sembarangan. Pakaikan katun pergi jalan-jalan, warnanya putih nak dilihat. Saya bikin pantun nggak salah-salah, syarat mengandung arti dan nasihat. Iya. Oke, seterusnya Bapak Ibu, barusan surat apa tadi itu? Nah, lupa. Surat ke-8, surat apaan? Al-Anfal. Ya, juz ke-9 ayat ke-33. Pak, Bu, itu bunyinya nih saya bacakan. Barusan saya menuju kemari, saya lihat informasi terbaru. Ya, di mana di New York sedang ada hujan badai. Kita lagi kekeringan nih. Iya, bencana udah tuh, hujan badai. Ya, kemarin Maluku juga. Nah, tadi dibaca itu selawatan. Selawat tadi kita bacakan, biar makin yakin nih. Bukan janji saya bukan, tapi janji Gusti Allah. Saya baca ayatnya biar lebih afdal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya, Ampura, punten, ayah bunda yang di handphonenya ada aplikasi Quran tolong dibuka. Ya, kita ngaji malam ini. Boleh dibuka, silakan lihat di situ. Ayatnya pendek, tapi kalau dibahas, ini yang satu ayat aja, asli, hampir jam 10 lewat juga nggak kalah. Beneran Pak? Yuk, ambil lihat gimana? Yang pertama nih. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Dan tidak akan mungkin Gusti Allah memberikan azab kepada mereka. Azab itu macam-macam. Ya Allah ya Rabbi, azab punten gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, tsunami. Allah gak bakalan nurunin bencana kepada mereka. Mereka berarti lintas yang banyak. Kalau lintas kita Indonesia, kita kecilin berarti Bogor. Kita kecilin lagi Villa kita Bogor. Iya. Atau mungkin lebih kecil lagi personal, perkeluarga kita. Nggak akan mungkin Allah turunkan bencana kepada mereka. Syaratnya cuma satu pertama. Ini wawunya wawu hadiah kalau kita ngaji ilmu sholok. Syarat pertama, wa anta fihim. Selama engkau, wa anta, selama engkau. Kalau dalam kitab tafsir dijelaskan, Muhammadur Rasulullah. Selama engkau ya Muhammad fihim, masih bersama mereka. Bapak Ibu, kalau lintasnya kebanyakan sebogor, lintas personal. Ya, kalau ini berupa barang, demi Allah saya kasih dah barangnya. Beneran Pak. Cuman karena ini berupa yang namanya ilmu, nggak bisa ya
berupa pakaian. Ada saya kasih enggak? Ini tinggal buktinya ntar ke pengamalan diri kita. Pak, Bu, secara personal lah sekarang. Punten, ini kita ngomong dari hati ke hati sebagai keluarga nih. Ayahanda sebagai kepala keluarga buat istrinya, ibunda sebagai ibu rumah tangga, lebih kepimpinan di saat ayahandanya atau suaminya lagi keluar rumah. Pengen nggak Pak, segala urusan kita lancar? Ayah bunda, pengen nggak kita punya anak soleh dan soleha? Pengen apa enggak tuh? Pengen apa enggak yang namanya sekalipun punya utang pas waktunya bisa kebayar? Pengen apa enggak? Pengen apa enggak? Insya Allah Allah izinkan bisa bolak balik sampai ke Mekah Madinah. Pengen apa enggak Pak? Masya Allah, ya Allah izinkan bisa sering berziarah ke makam baginda Rasulullah. Pengen apa enggak? Besok wafat husnul khotimah. Syarat pertama janji Allah, wa anta fihim, selama engkau ya Muhammad masih bersama mereka. Yuk kita introspeksi dulu. Sekarang udah setengah 10 kurang 5 menit. Punten, kita muhasabah, kita evaluasi di hari ini dari melek mata tadi sebelum subuh. Ambil binari ini udah berapa ribu nama Nabi Muhammad tersebut. Punten, dapat 5.000, 3.000, senyum-senyum, 2.000, 1.000, gopek, 200, belum juga cepet. Itu kalau Nabi bisa mantun, apa kamu bilang cinta-cinta naik kereta pakai kacamata, ada dusta di antara kita. Ini, ya Allah ya Rabbi Bapak Ibu. Jadi di saat majelis masjid masih banyak baca selawatan. Jadi tolong jangan terprovokasi dengan yang bid'ah, sesat. Ya Rob, ini untung di Bogor masih banyak majelis zikir. Allah janji di ayat ini nggak bakalan tuh kampung aku berikan bencana selama mereka masih membersamai Rasulullah dalam kehidupan. Ya Allah Bapak Ibu, ngetesnya gampang deh. Besok pagi sholat subuh kita 2 rakaat. Masya Allah, Fatihahnya cakep, surahnya cakep, ibadahnya rapi, yang namanya sujud, tumaninanya rapi. Tapi punten, begitu tahiyat akhir nggak baca selawat, sah nggak sholat kita? Nggak sah. Kita doa cakep, bahasa Arabnya fasih, punten, di doa itu nggak ada baca selawat, keterima nggak doa kita? Kagak. Orang doa nggak baca selawat, ibarat kirim surat nggak pakai alamat. Kemana nyamanya? Paling ke Depok, ke rumah Ayu Tinggi. Alamat palsu. Nah, tolong Bapak Ibu nih, ya kita pengen keselamatan rumah tangga kita, anak patuh dengar kata, tanya diri kita, udah berapa ribu selawat yang kita baca? Selawat apa sih? Selawat terserah banyak macamnya. Ya minimal kalau ngikutin kayak Mama Ajengan Nahrawi, Allah maghfirlahu ya, yang udah wafat ya, masih wilayah Bogor, itu berat dah. Karena berat sampai 4.444 kali. Berarti kalau kita start jam 8 malam, kelar jam 2. Itu kadang-kadang yang luar biasa mengamalin yang begitu. Punten, jam 8 udah mulai, setengah 10 ntar tasbih kemana, pala kemana. Iya, jangan maksain ya begitu. Jangan, kalau nggak kuat, jangan maksain. Minimal dah salawat Jibril. Ringan banget tuh. Dan buat para bunda, enaknya selawat. Ibu menstruasi masih boleh selama bukan di WC, bukan di kamar mandi. Tuh namanya. Ibu menstruasi, sholat nggak boleh, haram. Tawaf haram, i'tikaf haram, tapi selawat boleh. Ya Allah Bapak Ibu, ya itu janji daripada Al-Quran surat Al-Anfal ayat ke-33. Punten, yang sini bisa dipahami apa nggak? Ringan banget tuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau nggak mau dikitin, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Ya Allah, urusan lancar. Iya Pak, saya termasuk hijrah ke Bogor. Ponpes yang kami diamati baru 3 tahun. Kalau ngikutin logika nggak nyambung. Nggak nyambung gimana? Dari mulai moneter, kemampuan moneter, corona, bentar, kemarin tuh 2020, santri corona awal saya tuh, Masya Allah, ya, saya bilang sama istri, yuk kita buktikan. 1, salawat, 2, hantem pakai sop, 2, sodako.
lantai genari, nggak berhenti tuh bangunan, jalan dari mana? Ya, kalau ngitung pakai matematika kertas puyeng. Lantai pertama karena buat 3 lantai habis 2,5 M, kemudian lantai kedua karena habis 1,5 M, ini budget lagi lantai ketiga habis sampai 1 M. Jangan dipuyeng otak kita, minta. Kita punya Gusti Allah yang maha dari segala maha. Jalan dari mana aja? Haza min fatirobi. Pak Bu rahimakumullah. Bukan hanya urusan yang demikian aja, termasuk juga buat rumah tangga kita. Luasnya untuk keamanan, keselamatan kota kita tercinta, Kota Bogor. Kan tidak jadi pelajaran untuk saudara kita di Cianjur. Pak Bu, iya. Berarti kalau kita simpulkan dari Sutalan oleh 33, berarti di sana udah rada berkurang nyebut nama Nabi Muhammad. Iya, ya. Jadi tolong jangan diperdebatkan. Wah, apa namanya? Ya, ini ayat tidak Quran. Nggak akan mungkin aku turunkan bencana. Luasnya, berarti tadi tuh, ya gempa, itu mah luas. Yang personal dah, keluarga urusan lancar, anak soleh-soleha. Ya Allah, Bapak Ibu, nggak bisa dikata-kata, nggak kata-kata. Kalau saya bahasa pantun saya begini. Dari Cisalak ke Mangga Besar, lewat Buaran ngantar bini, Gunung Salak dibilang besar, jujur besaran hati ini. Iya Pak, ya saya punya bocah 2, yang gedean perempuan, rada gampang direkokinnya tuh. Perempuan biasa rada menurut, yang laki-laki tuh masih zaman SD, hampir bini saya malu. Itu beneran sebulan bisa ada 3 kali dipanggil kepala sekolah, berantem mulu. Iya, bocah saya bilang ya Allah ya Rabbi, kita gedor. Tapi sekarang kemarin tarusan minimal begitu saya ke Mesir, udah hampir 11 bulan baru ketemu tuh, gitu kan? Kaget saya begitu sholat subuh berjamaah di hotel bareng saya sama istri. Aku mau setoran. Setoran apa tuh? Kalau seorang bertahu setoran apa? Alhamdulillah udah 2 kitab yang aku hafal. Iya, 30 juz sudah duluan kelas 2 SMP-nya. Ya Allah ya Rabbi, Bapak Ibu, ini anugerah yang gak bisa dibeli pakai materi. Ya, nah, Ustaz resepnya apa? 1 tuh, jangan pernah berhenti. Jadi kalau ngomong cinta, salawat, dan ini gak perlu dipamerkan. Iya, ini melalui pengajian, saya bukan pamer, Anda menjelaskan bagaimana bukti janji Allah, betul-betul Allah gak pernah mendustai dengan janjinya. Tuh yang pertama, kira-kira paham apa enggak? Ya, tadi hadis saya bacakan di awal tuh. Apa hadisnya? Abi babal jannah yaumal qiyamah. Besok yang punya kitab di rumah silakan dibuka tuh. Bentar, kitab Mukhtar Hadis An-Nabawiyah pada babul Hamzah urutan hadis pertama. Apa artinya? Kata Nabi, aku besok datang ke depan pintu surga. Fayakulul khazin, malaikat yang megang kunci surga nanya begitu Kanjeng Nabi datang, "Man anta?" Sampeyan ini siapa? Nabi dengan penuh kesederhanaan jawab, "Fa'aqulu Muhammadu." Saya Muhammad Rasulullah. Apa kata malaikat? Umirdu. Lihat tuh, pakai fi'il amad ini. Berarti menunjukkan jangka waktu yang udah lama. Udah lama nih aku diperintahkan ya Muhammad megang kunci surga dan mandat dari Gusti Allah, nggak boleh buka pintu surga sebelum masuk pertama. Muhammad Rasulullah. Nambah lagi ayatnya dah. Surat ke-33 juz ke-22 ayat 56. Ya. Surat ke-33 Al-Ahzab juz 22 ayat 56. Ya. Surat ke-33 Al-Ahzab juz 22 ayat 56. Apa bunyinya? Semua apa? Kalau hari Jumat pasti khatib bacanya ya. Apa bunyinya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah nyuruh salat Al-Isra ayat 78. Allah nyuruh puasa Al-Baqarah ayat 183. Allah nyuruh kita buat zakat At-Taubah ayat 103. Allah nyuruh kita haji umroh Al-Baqarah ayat 196. Ya, asli kalau yang dicatat yang memang dikira semua kan. Tadi ngaji apa lo? Ayatnya banyak. Ayat apa? Quran. Setelah udah Quran.
Bapak Ibu mohon ya, mohon maaf saya bukan menggurui namanya ini menjaga amanah kita buat ngaji, betul-betul kita isi secara ya salingan. Tadi saya bilang bukan ya 20% lah salingan biar nggak ngantuk-ngantuk banget kan gitu. Tapi jelas di saat Allah perintahkan sholat, lihat tuh Al-Isra ayat 78, Allah nyuruh 5 waktu, Allah nyuruh kita puasa Al-Baqarah 183, Allah nyuruh buat haji Al-Baqarah 196, Allah nyuruh buat zakat At-Taubah 103. Tapi giliran selawat Allah nggak nyuruh, tapi Allah nyontoin. Beda Pak, kalau nyuruh belum tentu yang nyuruh kerjain. Allah nyuruh sholat, Allah nggak sholat. Allah nyuruh zakat, Allah nggak zakat. Allah nyuruh puasa, Allah nggak puasa. Allah nyuruh kita haji umrah, Allah nggak haji umrah. Tapi giliran selawat Allah bukan nyuruh. Tadi saya contohkan ayatnya udah saya sebutin Al-Ahzab 56. Apa di situ bunyinya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di sini bukan nyuruh Allah, nyontoin. Tapi kalau nyontoin kira-kira yang ngasih contoh udah ngerjain apa belum? Ya udah. Mana penekanannya? Itu ada inna. Kita buka secara ilmu nahwu, harfu inna, harfu nasbin wa taukidin. Harap yang dimana nasab dan juga mengukuhkan. Sesungguhnya Allah ada wau atap di situ. Waunya wau atap di sini. Wa malaikatahu dan para malaikatnya. Dan lebih hebat lagi, yusalluna. Mohon maaf Pak, kalau kita ngaji nahwu itu fiilnya fiil mudhari'. Bu, fiil mudhari' itu sama kalau kita belajar bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab fiil, af'al. Kalau bahasa Inggris namanya verb. Verb itu terbagi-bagi. Ada simple present tense, ada continuous tense, ada future tense, ada juga past tense. Tapi ngomong-ngomong udah malam begini masih ada tense. Itu bahasa Inggris, ya. Nah kalau bahasa Inggris past tense, fi'il madhi, berarti lampau, gitu kan? Nah kalau fi'il mudhari' itu future continuous simple present tense. Yang tambahin in the studying, ya playing, eating kan gitu. Iya. Nah Bapak Ibu, kalau dalam bahasa Arab ilmu dore. Apa waktunya? Pekerjaan yang menunjukkan hadir wal istiqbal, sekarang dan yang akan datang. Iya. Yusoluna di situ bukan pakai fi'il madhi, tapi fi'il mudhari' menunjukkan pekerjaan yang nggak ada berhentinya, nggak ada kesudahannya. Ngapain Allah dan malaikatnya? Berselawat. Lihat nabinya ada al-lam samsiyah. Berarti bentuk nakiro yang dimakrifatkan. Kalau ngaji ilmu tajwid namanya al-lam samsiyah. Tapi kalau kita ngaji bahasa Arab namanya bentuk umum yang dikhususkan. Kalau Nabi nggak ada iklam, bisa Nabi Adam, bisa Nabi Musa, bisa Nabi Ibrahim, bisa Nabi Yusa, bisa Nabi Yunus. Tapi di saat ada alif lam, ini spesial hanya untuk Nabi kita Muhammad. Di situ pakai alif lam Bapak Ibu, ayan Nabi. Jadi bukan buat Nabi Ibrahim, bukan buat Nabi Musa, spesial jaspor Muhammad SAW. Sepalan yang baik, baru Allah ngimbau. Allah menghimbau, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Boleh kata-kata capek boleh? Antum baru lagi nih. Benar kan? Ya jalan-jalan ke kampung keramat, banyak mobil yang pada lewat. Kalau hidup mau selamat, jangan pernah berhenti untuk bersolawat. Iya. Ngajak besan naik pesawat itu besan orang empang. Jangan pernah bosan buat selawat, karena segala urusan pasti Allah bikin gampang. 9:10 lewat 5 menit. Ya Allah, itu baru bab nama Nabi kita Muhammad. Iya. Nah, tadi tolak mana lagi? Ya, tadi dari shot juga kalau berputar shot sholawat Nabi, shot kedua sodako. Ini ngomongnya gampang, tapi makanya nggak segampang ngomongnya.
Lah beneran. Itu kalau hari Jumat kotak amal lewat di Masjid Mus'ab bin Umair itu kadang-kadang. Mohon maaf, kadang-kadang lewat nggak ada lampu merahnya, lampu hijau. Bapak Ibu, apalagi kita punya PR bareng-bareng nih. Bukan tugas ketua yayasan, bukan tugas ketua DKM, tugas bareng-bareng. Yang dimana kita punya PR tuh. Nanti kalau dijadikan, Masya Allah, berarti kita udah menyiapkan fasilitas untuk lintas ke bagian dunia akhirat untuk anak cucu kita ke depannya. Gimana bisa jadi? Ya, kalau bicara sedekah, karena jujur Bapak Ibu rahimahullah, ayatnya dulu saya baca ini. Surat ke-63, juz ke-28, ayat 9, 10, 11. Itu ayatnya. Ya, banyak ayat yang lain, tapi saya pakai itu dulu deh. Sebelum kita telat, ini namanya preventif. Sebelum terjadi. Surat Al-Munafiqun, juz ke-28 ayat 9, 10, 11. Biar lebih afdal saya bacain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Bapak Ibu yakin ya sama Al-Quran nih? Hari ini kalau nggak percaya Al-Quran mau percaya siapa lagi? Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan. Hai Taufikur Rahman, wahai Bapak Ketua Yayasan, wahai Bapak Ketua DKM, wahai kepengurusannya, wahai para jamaah Mus'ab bin Umair, wahai para ayah bunda, jangan sampai kamu dilalaikan hanya dengan dua urusan: anak, harta, harta, anak, anak, harta. Bohong kalau kita nggak cinta dengan dua urusan ini. Bohong kalau kita nggak cinta sama harta, bohong. Manusiawi. Dia nggak boleh terlalu cinta. Makanya bahasa apa namanya? Hubud dunia. Kalau cinta manusiawi. Bohong kita kalau nggak cinta anak, Pak. Ibu cinta nggak sama suami? Jangan aku jawabnya. Oh, cinta apa enggak? Cinta. Saya ini dari pagi udah keluar. Sampai kini belum pulang. Saya udah WhatsApp tuh. Abi minum madu berasa hangat. Hati rasanya hidup banget. Manusiawi, wajar bini kita ngomong ke kita sama suaminya, Pak. Betul apa enggak? Asal jangan bini orang aja digituin. Iya, manusiawi, cinta. Makanya Quran memesenin, jangan sampai kamu dilalaikan dengan dua urusan: harta, anak, anak, harta, harta, anak. Maksudnya, ya Allah, kebangetan cinta sama harta. Alhasil ngapain? Yang mulai jadi ngantuk, besok kerja jadi nggak bener, udah tidur. Besok jadi nggak dapat harta lah kamu. Ada tetangga yang dapat musibah, kebakaran, meninggal dunia. Ngapain pakai takziah? Buang-buang waktu, buang-buang duit. Ngapain? Udah simpen buat anak, harta buat anak. Kenapa? Ada nggak orang yang begitu Pak punya perilaku? Ada, makanya Quran memesenin kita jangan sampai begitu, karena Quran wa may yaf'al dzalika, siapa yang begitu mindset hidupnya, anak harta, harta anak, anak harta, berjamaah ke Masjid Mus'ab bin Umair, ogah, ada pengajian, ogah, ada silaturahim ke sana, ogah, ada baksos, ogah. Kenapa? Anak harta, harta buat anak, anak harta, ogah. Siapa demikian? Faulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang merugi. Ayat ke-10 dikasih solusi. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Dan solusinya, hai Taufikur Rahman, wahai para ayah bunda, infakkanlah. Allah nggak minta semuanya kok.
Allah minta hanya sebagian anugerah rezeki yang aku udah kasih kepada kamu. Ada wanti-wanti sebelum kamu jadi jenazah. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Pak Lurah mati, ketua yayasan mati, ketua DKM mati, wakilnya mati, panitianya mati, penceramahnya mati juga. Jangan marah Pak Lurah, saya juga bakalan mati. Lah semuanya bakalan mati. Quran ngasih wanti-wanti, ngasih warning, jangan sampai begitu udah jadi jenazah baru ucap laula akhartani ila ajalin qarib. Mau jadi jenazah baru ucap tuh, ya Allah tolong apa ya Allah, hidupin lagi saya ke Masjid Pusat di Umayyah ya Allah. Berapa lama? Mau 2 tahun kagak ya Allah, 2 tahun kelamaan. 2 bulan kelamaan ya Allah, 2 bulan. 2 minggu kelamaan ya Allah. 2 hari kelamaan ya Allah. 2 jam kelamaan ya Allah. Berapa lama? Quran menegaskan, gori sebentar aja ya Allah. Ini kalau dibangkitkan hidupnya mau ngapain? Mau haji bukan ya Allah, mau umrah bukan, mau puasa bukan, mau ngapain? Saya mau sedekah ya Allah. Dan saya berjanji, saya akan menjadi hamba-Mu yang soleh. Ini kita ngomong gini Pak, terus kenapa? Karena kita belum jadi jenazah Bapak Ibu. Itu secara nas Qur'annya, secara nas hadisnya. Yang di rumah punya kitab Riyadhus Shalihin, silakan buka dalam bab dermawan dalam kebaikan. Itu urutan hadis ke nomor 5. Ada satu hadis sahih di situ Nabi bersedih. Apa kata Nabi? Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani. Begitu terkumandang azan subuh besok di masjid kita tercinta, azan subuh terkumandang, udah nongkrong 2 malaikat di depan pintu rumah kita. Saban hari, saban subuh, setiap hari, every day, nggak ada bolosnya, nggak ada apanya, nggak ada absennya, setiap hari 2 malaikat udah diutus sama Allah di depan pintu rumah kita. Ngapain malaikat? Ya Allah, Bapak Ibu, tugas malaikat itu kalau udah dapat perintah dari Allah, Allah gambarkan tugas malaikat itu dalam surat At-Tahrim ayat 6. Malaikat itu punya tugas kalau Allah manatkan, la ya'sunallah ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia bakalan malaikat bermaksiat. Malaikat selalu mengerjakan apa yang Allah manatkan kepada diri mereka. Nah, 2 malaikat diutus khusus begitu azan subuh ke depan pintu rumah saya, ke depan pintu rumah Yahida, ke depan pintu rumah Bunda. 2 malaikat nongkrong. Tugasnya ngapain? Buat ngedoain kita. Doanya 2 nih. 2 malaikat yang pertama, Allahumma a'ti munfiqan khalaqa. Yang pertama, ya Allah, berikan kepada hamba-Mu yang gemar berinfak ganti rugi yang berlimpah ruah. Itu yang pertama. Berapa aja yang pakai, Allah nggak batasin, ya, nggak dinominalkan. Intinya sedekah terang-terangan bagus, sedekah sembunyi-sembunyi bagus, yang nggak bagus sembunyi-sembunyi nyinyir nggak sedekah. Ya karena di sini ada jumat berbagi, beneran, terusin, share di Instagram. Yang penting kita bisa setting hati kita, jangan kita bawa yang namanya diri dia. Komentar orang, EDP, memang gue pikirin, iya, terusin. Saya sama di rumah juga dari mulai 14 Februari 2020 tuh, pas corona lockdown. Saya bilang, gue bikin gebrakan. Ngapain? Udah yuk kita keluarin dari duit kita, bikin jumat berbagi. Alhamdulillah, saban minggu hampir bikin hari. Paling dikit nggak bagi, alhamdulillah di atas 300 paket. Pak Bu rahimahullah, saya di Instagram, orang komentar terserah. Intinya kita harus bisa tahu kan, bagaimana menyeting hati kita, jangan sampai ke bawah yang namanya penyakit hati yang disebut ria. Bapak Ibu rahimahullah, kita ambil tadi tuh 2 malaikat nungguin. Malaikat yang pertama begitu doain, ya Allah, berikan kepada hamba-Mu yang gemar berinfak ganti rugi yang berlimpah-limpah. Jadi kalau hari ini tadi subuh udah, duha udah, atau di Johor tadi udah, atau habis asar udah, habis sisa tadi udah, lolos, sudah dapat 2 malaikat yang pertama. Nah ini malaikatnya ada 2. Yang satu lagi doa juga nih, dia nungguin responnya. Pak, malaikatnya ada 2 Bu. Satu lagi doa juga. Saya mau bacain ada serem. Bacain jangan nih. Jangan marah. Ini bukan karangan saya.
Emang Nabi yang ngajarin, yang satu nungguin nih action kita. Dia lihat dari habis subuh, padahal di dompet duit masih bervariasi. Warna merah angka depan 105 ada, warna biru angka depan 504 banyak, warna hijau angka depan 204 ada, warna merah keumuman angka depan 104 ada, warna coklat rada bule angka depan 503 ada, warna sil abu ada, warna hijau cuma ada abang bau amis lecek ada bolongnya ada. Masih ada tuh. Lengkap sebaca itu. Ternyata malaikat nunggu respon. Oh, abis duha dia belum sempat. Pas pengajian memang ada promo lewat. Pas dia lagi ke toilet. Itu belum jumpa. Malaikat kedua dulu. Enggak, ditungguin dulu. Ditungguin dulu. Karena masih terang mungkin habis johor kali ini. Habis johor. Malaikatnya habis johor. Ya, ternyata habis johor yang belum mau udah bocah. Oh, bocah cantik ya nah. Oh belum. Mungkin khusus entar habis asar kali ini. Bisa asal, habis asal ternyata nggak keluar juga. Husnuzon lah, mungkin habis maghrib. Iya. Ternyata habis maghrib masih nggak keluar juga, masuk tutup karena masa ada isya. Oh, habis isya kali. Mereka lagi jam 9 ya, nungguin dari subuh, habis jam 9 dia jadi nungguin ya udah pelor, nempel molor. Tapi belum ada yang keluar Bapak Ibu. Langsung jadi itu belum tidur, apa yang belum tidur? Besok subuh tugas lagi. Doa dulu dia. Bacain jangan nih. Bu, Pak, bacain jangan. Pohon, kalau udah mau minta dibacain, pertama jangan marah, yang kedua jangan kalau udah bening. Iya Pak, ini hadis. Isinya begitu Bapak Ibu. Allahumma a'ti mumsikan talafah. Ya Allah, berikan kepada hamba-Mu yang mumsikan, yang menahan kehalusan berbahasa, yang kikir, nggak paham pikir, yang medit, pelit, korek, butuh kasiran, pengogalan, butuh tahan kuning. Berikan kepadanya Allah malah petaka dalam kehidupan. Nauzubillah, nauzubillah. Bapak Ibu, ini yang saya bacakan hadis dan terbilang hadis sahih. Tolong tanamkan dalam hati kita, tiada hari tanpa berbagi. Urusan isi berbaginya cukup hati kita yang tahu. Orang memuji silakan, intinya niatkan buat motivasi yang lain. Intinya di hati kita silakan tanamkan moto kita, tiada hari tanpa berbagi. Apalagi ini ada fasilitas di masjid kita tercinta, akan ada perluasan. Dan di saat kita berikan itu, satu ditanya saya, Ustaz kenapa sih jenazah kalau dihidupkan lagi pengennya bukan mau sholat, bukan mau haji, bukan mau puasa, pengen sedekah? Dijawab oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sedekah di saat umurnya panjang yang bersedekah pasti hartanya makin berkah. Mana ada orang berani sedekah jadi bangkrut? Mungkin di sini ketemu si Fulan gulung tikar usahanya. Kenapa? Sama anak yatim baik banget. Ada nggak gitu Pak? Ada. Ya Allah, si Fulan gulung tikar usahanya. Kenapa? Itu berbagi sama doa apa? Cuma berbagi baik banget. Nggak ada. Kenapa dia bangkrut? Belagu main perempuan. Banyak. Kenapa dia habis itu? Belagu, habis meja judi. Banyak kan? Banyak. Tapi Nabi berjanji bahkan bersumpah, mana kosomalu abdin sodako, tidak akan pernah ada ceritanya jadi bangkrut orang yang gemar sedekah. Itu kalau umurnya panjang. Umurnya pendek yang sedekah, ternyata meninggal dunia, maka orang yang gemar sedekah dijamin wafat husnul khotimah. Pindah kita dibungkus sama kehidupan, jasad kita dimakamkan, dikuburkan, pindah kita ke alam barzakh, tempatnya harus layak. Raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, dari 8 pintu surga, satu pintu yang paling besar khusus buat yang gemar sedekah. Bapak Ibu jelas apa lagi? Paham apa nggak kalau kita ngaji nih? Semuanya yang kita ceritakan sunnah-sunnah dicontohkan langsung dari baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Ya Allah, mudah-mudahan dengan begini makin berani lagi kita dikatakan bukan buat saya, tapi buat betul-betul investasi dunia akhirat kita. Pergi mendaki berjalan kaki, gelap gulita dikhawatirkan, harta hakiki yang kita miliki adalah yang sudah kita infakkan.
kain ihram dibawa dari Mekah, bekas dipakai keliling Ka'bah. Gak akan pernah miskin oleh gemar sedekah, yang ada hartanya terus semakin bertambah. Bapak Ibu, bukan gak mau bicara panjang lebar lagi, saya masih punya satu majlis malam ini. Doain biar kebagian juga yang terakhir, tapi mudah-mudahan yang barusan, walaupun kebanyakan takutnya ibarat air di ember udah penuh, tak kebanyakan takutnya di luber. Tapi walaupun sedikit begini adanya, saya berharap kecil pendek makan bakso lesut, biar pendek tapi masuk. Setuju gak? Biar pendek yang penting. Buat apa panjang sama masuk-masuk capek-capeknya kok? Ilmunya maksudnya. Makasih banget perhatian yang maafin kurang lebihnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagaimana cara membelah kalau bukan dengan belati? Kalau ada kata-kata yang salah, mohon jangan disimpan di dalam hati. Ikan gelanang ikan tongkol, kurang enak jangan pada dongkol. Ikan gelanang ikan bandeng, kurang enak jangan pada gerendeng. Ikan gelanang ikan kakak ikan patin adalah nama-nama ikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.